Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuannya dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sama seperti maut datang oleh karena satu orang manusia. Siapakah dia? Adam. Waktu Adam berbuat dosa, dosanya Adam ditanggungkan kepada semua manusia. Itu sebabnya semua manusia yang lahir di dunia ini menjadi orang berdosa. Statusnya sudah orang berdosa. Sekalipun dia belum berbuat dosa, statusnya sudah orang berdosa. Kenapa? Karena dosanya Adam. Dan ingat, upah dosa adalah maut. Itu sebabnya maut datang dalam kehidupan manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa dia? Yesus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Ingat, Adam dosa, semua manusia jadi berdosa. Upah dosa adalah maut. Itu sebabnya maut datang dalam kehidupan manusia. Manusia umurnya semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Lemah, sakit, dan pada akhirnya mati. Tapi Allah begitu mengasihimu, begitu mengasihi saya. Dia berikan anaknya yang tunggal, anaknya datang ke dalam dunia ini, dia tidak berdosa, dalam dia tidak ada dosa, dia tidak mengenal dosa, dia dibuat menjadi dosa karena kita. Dia menjadi dosa, apakah karena dia berbuat dosa? Bukan, dosamu, dosa saya. Ditanggungkan di tubuh anaknya, Allah menghukum anaknya. Dia menghukum dosamu di tubuh anaknya, sampai anaknya mati. Kekudusan Allah dipuaskan, pada hari yang ketiga Allah bangkitkan anaknya. Kebangkitan anaknya adalah kebangkitan saudara, kebangkitan saya. Amin. Saudara mendapat bagian yang sama dalam kebangkitan anaknya. Apa itu? Menerima hidup kebangkitan. Orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara mendapat bagian yang sama dalam kebangkitan Yesus. Apa itu? Hidup kebangkitan. Kamu dihidupkan kembali. Kematian Yesus, kematian saudara. Waktu Yesus bangkit, dihidupkan kembali. Saudara juga dihidupkan kembali. Dalam persekutuan dengan Yesus mendapat bagian yang sama dalam kebangkitan Yesus. Apa itu? Hidup kebangkitan. Hidup yang tidak lagi dikalahkan maut. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi hidupmu tidak lagi pernah dikalahkan. Yang percaya boleh bilang amin. Tetapi kenyataannya, kenapa masih banyak orang Kristen yang memiliki hidup yang masih dikalahkan? Saya mau setiap jemaat Bethesda memiliki kehidupan kebangkitan. Hidup yang tidak lagi dikalahkan. Ingat, musuh yang terbesar maut sudah dikalahkan. Apalagi musuh-musuh yang lebih kecil-kecil lagi. Amin. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya kamu memiliki kehidupan yang berasal dari persekutuan dengan Kristus. Karena kamu percaya sama Yesus, kamu mendapat bagian yang sama dalam kebangkitan Yesus. Apa itu? Hidup kebangkitan. Kamu dihidupkan kembali, artinya sebelumnya saudara mati. Dihidupkan kembali, artinya apa? Kematian ada di belakang. Musuh yang terbesar ada di belakang. Jadi sekarang saudara memiliki kehidupan yang tidak akan pernah lagi dikalahkan oleh, bahkan musuh yang terbesar sudah dikalahkan. Bagaimana caranya kita berjalan dalam hidup kebangkitan? Hidup yang tidak pernah dikalahkan. Sudah siap menerima hidup kebangkitan? Perhatikan baik-baik. Roma pasal 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dari ayat ini saudara akan mengetahui apa tujuannya Allah membangkitkan Yesus. Betul? Allah membangkitkan Yesus bukan untuk memperlihatkan kuasanya, bukan. Ada tujuannya. Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Dari ayat ini sekali lagi saudara tahu tujuannya kenapa Yesus dibangkitkan. Sebagai pembenaran saudara, pembenaran saya. Kalau saudara tahu apa tujuannya Allah membangkitkan Yesus, saya percaya saudara akan menjadi orang Kristen yang lebih kuat. Memiliki rasa percaya diri, confidence yang lebih kuat. Nah, banyak orang Kristen yang tidak mengetahui apa tujuannya Allah membangkitkan Yesus. Tujuannya adalah sebagai pembenaran kita.
Dalam bahasa Yunaninya, pembenaran di sini terjemahannya adalah dikaiosis. Apa itu dikaiosis? The act of God declaring man free from guilt and acceptable to him. Suatu tindakan dari Allah. Waktu Allah membangkitkan Yesus. Kemudian apa yang Allah lakukan? Allah mendeklarasikan saudara. Kamu sudah dibebaskan dari kesalahan dan aku terima kamu di hadapanku sebagai orang yang benar. Amin. Itu tujuannya Allah membangkitkan Yesus. The act of God declaring man free from guilt and acceptable to him. Jadi pembenaran artinya Allah mendeklarasikan saudara. Saudara sudah dibebaskan dari kesalahan dan saudara diterima di hadapannya sebagai orang yang dibenarkan. Siapa yang mendeklarasikan? Allah. Otoritas yang tertinggi. Jangan main-main. Otoritas yang tertinggi yang ada di surga mendeklarasikan saudara yang percaya sama Yesus, karena Yesus sudah bangkit, dia mendeklarasikan semua orang yang percaya sama Yesus, kamu sudah dibebaskan dari kesalahan dan aku menerima kamu di hadapanku sebagai orang yang dibenarkan. Saudara harus percaya. Saudara harus mengakui apa yang Allah sudah deklarasikan tentang saudara. Kalau Allah sudah mendeklarasikan kamu sudah dibebaskan dari kesalahan dan sudah diterima di hadapannya sebagai orang yang benar, saudara juga harus mengakuinya. Jadi ini keberadaan saudara, keberadaan saya sebagai orang percaya sesudah Yesus mati, sesudah Yesus bangkit. Sesudah dia mati, sesudah dia bangkit, Tuhan mendeklarasikan saudara, kamu sudah dibebaskan dari kesalahan dan aku menerima kamu di hadapanku sebagai orang yang dibenarkan. Saudara harus setuju. Harus sepakat. Baru saudara bisa berjalan dalam hidup kebangkitan. Karena inilah tujuannya Allah membangkitkan anaknya. Menyatakan kamu bebas dari kesalahan dan aku terima kamu sebagai orang yang dibenarkan. Baru saudara, kalau saudara setuju, sepakat, baru saudara berjalan dalam hidup kebangkitan. Kalau saudara masih berkata, saya orang berdosa, saudara tidak berjalan dalam hidup kebangkitan. Hati-hati. Hati-hati. Ini sangat simpel. Tapi banyak orang Kristen yang tidak tahu. Amos berkata, bagaimana mungkin dua orang dapat berjalan bersama-sama jikalau mereka belum sepakat? Sekali lagi saya ulangi, Amos berkata, bagaimana mungkin orang berjalan bersama-sama, dua orang berjalan bersama-sama kalau mereka tidak sepakat? Tuhan mendeklarasikan semua orang yang percaya sama Yesus, kamu sudah dibebaskan dari kesalahan dan kamu diterima di hadapannya sebagai orang yang benar. Kalau saudara mau inline dengan Tuhan, berjalan dalam hidup kebangkitan, kamu harus sepakat. Nggak ada pilihan. Kalau kamu nggak sepakat, kamu tidak hidup di dalam hidup kebangkitan. Jadi inilah keberadaan saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus. Kamu sudah bebas dari kesalahan. Dan kamu sudah diterima di hadapannya sebagai orang yang dibenarkan. Bukan karena apa yang kamu lakukan. Tapi karena apa yang anaknya lakukan. Ini kebenaran. Ini kebenaran. Amin. Mungkin saudara bertanya, bagaimana mungkin Pak, saya disebut orang yang benar, sudah bebas dari kesalahan, disebut orang yang benar, kalau saya masih suka berbuat salah. Nah itu kenyataan. Kenyataan saudara bisa berubah-ubah, tapi kebenaran tidak bisa berubah. Kebenaran lebih tinggi daripada kenyataan. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, saya percaya kebenaran akan merubah kenyataan. Saudara mau pilih yang mana? Hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang saudara miliki akan mengubah kenyataan. Jadi ini keberadaan saudara. Kamu sudah dibebaskan dari kesalahan dan dinyatakan sebagai orang yang benar. Kalau kamu masih suka berbuat salah, itu bukan kebenaran, itu kenyataan. Jadi jangan pernah menghakimi keberadaanmu di dalam Kristus dengan perbuatanmu.
Waktu saudara berbuat salah, aduh saya orang berdosa, Tuhan saya orang berdosa. Saya nggak layak Tuhan. No. Sebaliknya, hakimi perbuatanmu dengan kebenaranmu, dengan keberadaanmu.